Bab 481, Rahasia di Telepon. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Semua orang di antara hadirin memiliki mata besar dan mata kecil. Untuk mengetahui bahwa Kaidong mengeluarkan ponsel di awal dan semua orang di sekitarnya melihatnya. Tetapi siapa yang dapat memikirkannya, Kaidong sebenarnya memiliki ponsel di tasnya. Meskipun satu orang memiliki dua ponsel, itu sama sekali tidak aneh, tetapi anehnya ketika Kaidong melihat ponsel ini, wajahnya berubah. Bahkan jika orang-orang di sekitar Anda bodoh saat ini, mereka juga tahu bahwa segala sesuatunya mulai terlihat lebih menarik mulai sekarang. Hehehehe, Zhang Yu tertawa, dan berkata dengan nada bercanda, "Ya Kaidong. Aku tidak menyangka kamu membawa dua ponsel sekaligus. Pelangi R9, dan buah 7, keluargamu kaya. Ini bukan ponselku." Kaidong membenarkan dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar ini. Liu Hao berjalan dengan jelek, mengambil ponsel di tanah, dan membawanya kembali ke Zhang Nanan, berkata, "Nanan, lihat ponsel ini, apakah ini milikmu?" Zhang Nanan mengambil ponsel itu dan melihatnya dengan saksama. Saat ponsel itu baru saja jatuh ke tanah, sudut layar casingnya sedikit pecah, dan itu sangat menyakitkan hati. Namun sekarang tidak dapat dibuktikan bahwa ini adalah ponselnya. Dia buru-buru menekan tombol bangun dan menyapu sidik jarinya pada saat yang sama. Ponsel itu segera memverifikasi bahwa antarmuka normal diaktifkan. Wow, tiba-tiba terjadi keributan di antara hadirin. Sekarang tidak perlu menjelaskannya, karena telah terbukti bahwa ponsel itu memang yang hilang oleh gadis itu. Jika tidak, tidak mungkin untuk mengidentifikasinya dengan sidik jarinya. Kaidong benar-benar tercengang saat ini, ponsel ini benar-benar yang hilang oleh gadis itu. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ponsel itu ditemukan pada dirinya sendiri, tetapi Zhang Yu, yang ingin dijebaknya, tidak ada hubungannya dengan itu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Kaidong, sekarang apalagi yang ingin kamu katakan? Jangan katakan padaku bahwa kamu secara tidak sengaja memasang sidik jari seseorang di ponselmu." "Zhang Yu, kamu yang menjebakku." Kaidong tersadar dari keterkejutannya dan menunjuk Zhang Yu. "Aku tahu, kau pasti telah mencuri ponselmu. Tepat saat kita berdiri bersama, kau diam-diam menaruhnya di tasku, kan? Itu semua rencanamu." Zhang Yu mendengar dengusan dingin, dan berkata, "Apa kau sakit jiwa? Kau datang ke sini begitu saja tanpa memberitahu dirimu sendiri, kapan aku berdiri bersamamu? Mungkinkah aku ponsel yang dijatuhkan dari udara?" Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa ketika mendengar ini. Sangat menarik untuk mengetahui bahwa benda-benda ini memiliki pameran yang subversif. Pada saat ini, Liu Hao mendatangi Kaidong dengan suara berdengung, dan berkata, "Nak, pencuri sebenarnya adalah anak buahmu. Kami tidak ingin membuat masalah ini menjadi lebih besar, tetapi sekarang ponselnya rusak. Tidak, mari kita panggil polisi untuk menyelesaikannya." "Polisi?" Kaidong terkejut ketika mendengar ini, lalu tergagap, Aku tidak mencuri ponsel itu." "Ponsel itu, dia mencurinya dariku. Tidakkah kau melihatnya? Aku dijebak olehnya. Jika aku mencuri ponselku, mengapa aku harus setuju untuk digeledah?" Perkataan Kaidong tidaklah tidak masuk akal, dan orang-orang di sekitar mereka merasa sangat aneh. Menurut logika normal, itu benar. Jika pihak lain mencuri ponsel itu, mengapa dia harus menggeledahnya? Bukankah dia takut tertangkap di tempat? "Aku menjebakmu," Zhang Yuleng bergumam. "Sejak awal, aku melihatmu dan Guo Zixian saling berpelukan di sana. Aku heran, kalian berdua tidak berdiri di tim sekolah kita sendiri. Sekarang, larilah ke sana untuk meremas sesuatu. Kalian pasti punya tujuan khusus." "Kaidong, aku mendengar namamu di sekolah. Kamu suka menggunakan ponselmu di samping gadis-gadis lain, dengan sengaja mengambil foto candid, dan bahkan suka mencuri ponsel orang lain dan informasi penting di ponsel, hanya untuk memenuhi kebutuhan khususmu. Adapun mengapa kamu memiliki hobi menyimpang ini? Maaf, aku hanya orang biasa, aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Karena kamu mengatakan bahwa aku dijebak milikmu, apakah kamu berani membuka ponsel di depan semua orang? Lihat apakah ada hal lain yang tersembunyi di dalamnya." Petik 2. Semua orang di sekitar mereka mendengar ekspresi aneh, untuk mengetahui bahwa kata-kata Zhang Yu pada dasarnya terarah, bahkan sangat jelas.
Bahkan banyak orang yang menanggapi dengan cepat menanggapi dengan cukup banyak suplemen otak, mereka masih memiliki hobi ini tanpa terlebih dahulu sampai pada anak laki-laki ini. Ketika Zhang Nanan mendengar ini, dia juga menjadi pucat, dan dengan acuh tak acuh menyentuh roknya dengan tangannya. Kamu perlu tahu bahwa rokmu tidak terlalu panjang hari ini. Jika benar-benar diambil oleh orang lain, dia akan menyebarkannya dan percaya itu akan memengaruhimu. Itu pasti sangat serius. Kakak laki-laki Zhang Nanan, Zhang Sunkai, mendengar wajah Yan Tiking, datang ke sisi Kai Dong, mengambil ponsel pihak lain, dan menekan tombol bangun, berkata, "Nak, buka ponselmu, biarkan aku memeriksanya." Ketika Kai Dong melihat begitu banyak orang meragukan dirinya sendiri, dia berkata, "Anak itu benar-benar berdarah. Aku bahkan belum menembak orang lain secara diam-diam, dan aku tidak mencuri ponselku. Semua ini adalah rencana anak itu untuk menjebakku." Zhang Yuanyan menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, "Saya ingin orang-orang mengetahuinya, kecuali jika saya tidak dapat melakukannya. Karena Anda mengatakan bahwa saya menjebak Anda, maka silakan buka ponsel Anda agar semua orang dapat memeriksanya. Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Bukankah lebih mudah menggunakan bukti daripada menggunakan mulut Anda?" Kai Dong menatap Zhang Yu dengan senyum tajam, dan hatinya tiba-tiba menjadi setengah dingin. Anda tahu bahwa Zhang Yu berani mengatakan itu, benar-benar ada sesuatu di ponselnya. Jika ada sesuatu di ponselnya, bagaimana Zhang Yu melakukannya? Apakah dia mencuri telepon genggamnya dan memotret sesuatu yang istimewa saat dia tidak memperhatikan? Pikiran Kai Dong yang berantakan berkelebat di mana-mana, dan segala macam rencana aneh dan ganjil muncul di benaknya. Ini juga membuatnya gemetar dan tampak sangat takut. Ketika orang-orang di sekitar Kai Dong takut, mereka secara alami melaksanakan pernyataan Zhang Yu. Dapat dilihat bahwa benar-benar ada rahasia di ponselnya. Zhang Sunkai pada dasarnya mempercayai semua yang dikatakan Zhang Yu, dan wajahnya tidak baik, jangan berpikir itu tidak berguna. Kamu cepat-cepat menghidupkan telepon dan biarkan kami memeriksanya. Jika kamu tidak memiliki hantu di hatimu, tidak perlu takut pada apapun. Aku tidak memiliki hantu di hatiku. Hantu apa yang bisa aku miliki? Kai Dong dengan cepat memohon, "Tapi, aku memiliki asteris pribadiku di ponselku. Mengapa aku memintamu untuk memeriksa karena wajahnya?" Semakin Kai Dong membenarkan dirinya sendiri, semakin ragu dia. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi bingung ketika mereka mendengar ini. Orang-orang di sekitar Anda harus mengatakan bahwa Anda tidak percaya alasan konyol Kai Dong. Anda, seorang siswa biasa, dapat memiliki asteris, kecuali jika benar-benar ada rahasia di ponsel Anda. Jika tidak, mengapa Anda begitu gugup? Kiki, Zhang Sunkai melihat bahwa Kai Dong menolak untuk membiarkan dirinya menonton ponsel, jadi dia ingin menggunakan sidik jarinya untuk membukanya. Tetapi Zhang Yu berdeham saat ini dan berkata, "Nama anak ini adalah Kai. Saya sarankan Anda dapat mencoba kata sandi grafis C, mungkin positif atau negatif." Petik 2. Begitu pernyataan Zhang Yu keluar, wajah Kai Dong hampir seperti kertas putih. Zhang Sunkai mengangguk kepada Zhang Yu, mengambil ponsel, dan menggambar kata sandi grafis C yang besar, tetapi gagal, dan mengikutinya lagi. Setelah melukis, ponsel segera menerima kata sandi, memotong ke antarmuka normal, dan latar belakang ponsel adalah swafoto Kai Dong sendiri. Zhang Sunkai bertindak efektif, dan aku segera menyalakan fungsi album. Foto-foto yang kulihat adalah beberapa foto rok wanita, dan beberapa gambar video. Beberapa orang di sekitarku berkumpul dan melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba terkejut. Ternyata benar-benar ada rahasia di ponsel ini, dan itu masih rahasia yang tak tahu malu. Meskipun Kai Dong tidak melihatnya saat ini, melihat reaksi orang-orang itu dan melihat ekspresi marahnya membuat wajahnya pucat pasi. Hal-hal yang selama ini dikhawatirkannya telah menjadi kenyataan, dan dia sendiri sekarang sulit untuk berdebat, karena aku tidak dapat menjelaskan bagaimana hal semacam ini mungkin terjadi di ponselku. Liu Hao sangat marah sehingga dia bergegas dan menamparkan Kai Dong di tempat, sambil memarahi, "Kamu pencuri hooligan." Zhang Sunkai buru-buru meraih temannya saat ini, dan berkata, "Haozi, jangan lakukan itu, biarkan polisi menyelesaikan masalah ini." Meskipun Zhang Sunkai juga sangat marah, bagaimanapun juga, korbannya adalah saudara perempuannya. Tetapi dia juga tahu bahwa pihak lain hanyalah seorang mahasiswa. Meskipun pihaknya sekarang bernalar,
jika dia merindukan seseorang, dia akan menjadi kerugian. Sebagai korban, Zhang Nanan juga merampas ponsel saat ini dan melihat foto-foto yang membuatnya khawatir, tetapi kemudian menjadi marah dan segera menghapus hal-hal ini. Meskipun Zhang Yu tidak mendekat, dia juga tampak seperti seorang nabi yang tidak dikenal, dan berkata, jika kamu menghapusnya, tidak akan ada bukti. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kata-kata Zhang Yu menyela Zhang Nanan yang berencana untuk menghapus foto itu. Zhang Xunkei mendengar kata-kata itu dan buru-buru berbalik, berkata, kakak, tinggalkan foto itu sebentar, aku akan menunjukkannya kepada polisi saat itu. Meskipun Zhang Nanan tidak ingin menunjukkannya kepada polisi, dia juga tahu bahwa ini adalah bukti penting, dan dia hanya bisa menahan diri dan mengangguk. Tetapi kemudian orang-orang di sekitarnya melihat diri mereka sendiri, pada saat yang sama, wajahnya memerah dan dia berkata, bukan hanya aku. Ada yang lain. Ketika Zhang Nanan mengatakan ini, ada keributan di sekelilingnya, terutama para wanita yang berdiri di tempat kejadian tadi merasa bahwa seksualitas mereka telah dilanggar. Bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Seorang gadis, juga mengenakan rok, datang untuk melihat apakah dia ada di dalam dirinya. Biarkan aku memeriksanya. Pada saat yang sama, ada beberapa wanita yang ingin melihat apakah mereka ada di dalam telepon. Tentu saja, setelah seseorang melihatnya, dia langsung menundukkan hatinya, untungnya dia tidak ada di dalam dirinya. Beberapa orang marah setelah melihatnya, karena mereka tidak dapat mengakui kesalahan mereka karena gaya rok dan bawahan mereka. Kaidong secara alami tidak mengatakan apa-apa, menutupi wajah panasnya yang baru saja dipukuli, berdiri di tempat dan ditunjuk oleh Wan Fu. Guo Zixian tercengang, karena dia mengambil pameran subversif pada insiden ini, dia tidak pernah memikirkannya. Tentu saja, Zhang Yu tidak bisa melupakan Guo Zixian, seorang pahlawan besar, dan berbalik untuk melotot padanya, lalu berkata kepada para wanita yang marah pada Kaidong. Harap tenang dan tenang, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan, Zhang Yu mengatakan ini, dan para wanita berhenti berbicara dan mengalihkan perhatian mereka ke Zhang Yu untuk sementara waktu. Zhang Yu melihat semua orang melihat dirinya sendiri dan berkata, hal ini. Saya pikir orang bernama Kei ini seharusnya tidak mungkin melakukannya. Harus ada seseorang di sini untuk bekerja sama dengannya. Pembagian kerja mereka jelas, dan ada banyak asteris hanya satu orang yang menarik perhatian orang lain, dan orang lain bertanggung jawab untuk mencuri barang dan mengambil gambar. Apakah menurut Anda saya benar? Petik 2. Zhang Yu mengingatkan dengan sangat jahat sehingga semua orang di sekitarnya secara alami mengunci pandangan mereka pada Guo Zixian, karena hanya saja dia dan Kaidong bernyanyi bersama, seolah-olah ada pemahaman diam-diam, anak ini juga merupakan salah satu dalang dalam pelaksanaan masalah ini. Guo Zixian melihat semua orang melihat dirinya sendiri, wajahnya memucat sampai ke dasar. Pada saat yang sama, dia membantah, bukan aku. Menurutmu apa yang aku lakukan? Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu benar, aku mengingatnya. Seorang wanita tiba-tiba berteriak, hanya anak bernama Kei yang baru saja menelepon di depan kita, dan berteriak bahwa ayahnya digigit anjing, semua orang harus mengingatnya benar. Petik 2. Ya, aku juga mengingatnya. Itu dia. Aku bilang aneh bagaimana dia memanggilnya dengan keras. Ternyata itu disengaja. Pada saat ini, orang-orang di sekitar juga mendengar perilaku Kaidong yang tidak normal tadi, dan secara alami menggabungkan semuanya dengan wajar, berhasil berasosiasi dengan proses pidana masing-masing. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, karena dia baru saja menelepon, maka seharusnya ada riwayat panggilan dan waktu di telepon itu. Jika tidak lolos, maka tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Kaidong dan Guo Zixian mendengar ini, dan pada saat yang sama, tubuh mereka menggigil dan menatap Zhang Yu dengan mencibir. Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu sekarang adalah iblis seperti manusia di mata mereka. Aku tahu orang ini sangat mengerikan, bahkan jika dia baru saja terbunuh, dia berani menghitungnya. Setelah pengingat jahat Zhang Yu, Zhang Nanan yang memegang ponsel Kaidong juga menanggapi, dan segera melirik riwayat panggilan telepon. Dan dalam riwayat panggilan Kaidong, dia tidak menerima panggilan sama sekali. Dalam adegan ini, masalah ini pada dasarnya sudah selesai. Dua orang, Kaidong dan Guo Zixian, sudah sulit untuk berdebat, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun. Wajah kecil Guo Zixian terus memohon belas kasihan, tetapi dia masih ditangkap oleh massa yang marah dan datang ke Kaidong dengan saudara yang sulit.
Pada saat yang sama, beberapa orang juga memanggil polisi, dan masalah itu akhirnya diselesaikan oleh polisi. Meskipun Zhang Yu memiliki senyum di wajahnya saat itu, tetapi mereka memandang mereka dengan dingin dan bersenandung. Mencoba menghitung Lao Su, sekarang siapa yang akan mati lebih dulu. Zhang Yu harus mengatakan bahwa dia dapat melakukan semua ini. Tentu saja, berkat karya terbarunya, dia mendapat penghargaan atas kamera segala cuaca 360 derajat ditambah perangkat lunak ponsel sistem bintang tingkat dewa. Zhang Yu sekarang memiliki fungsi-fungsi hebat yang tersembunyi dalam perangkat lunak kamera. Sistem ini dapat secara otomatis mengambil dan mengakses peralatan elektronik di sekitarnya, dan juga akses nirkabel, yang sangat nyaman. Dengan fungsi Niucha dalam sistem ini, Zhang Yu berhasil menghubungkan ponsel Guo Zixian dan Kai Dong, dan mengimpor foto dan video yang diambilnya ke dalam ponsel dua orang. Kemampuan luar biasa ini memungkinkan dua orang yang awalnya ingin menjebak diri mereka sendiri, pada akhirnya, mencuri ayam alih-alih menutupi nasi, tetapi malah mengambil sendiri. Jika tidak, dengan kemampuan khusus asli Zhang Yu, meskipun dia tidak dapat ditangkap di tempat, akan sulit untuk membalas dendam terhadap mereka. Bagi orang-orang di sekitarnya, kebenaran masalah ini kini telah dikonfirmasi. Kakak beradik Zhang Sunkei juga berterima kasih kepada Zhang Yuzhanyi atas pidatonya. Dan Liu Hao juga meminta maaf kepada Zhang Yu atas dorongan awalnya. Meskipun Zhang Yu tidak menderita dari awal hingga akhir, tetapi bagaimanapun juga, Zhang Sunkei dan kelompoknya benar-benar tertutup tulang tanpa bantuan Zhang Yu, jadi tentu saja mereka ingin berterima kasih kepada Zhang Yu atas bantuan mereka. Zhang Yu tampaknya sangat murah hati, dan dia tidak menyelidiki masalah ini secara mendalam. Untuk mengetahui bahwa hasil saat ini membuat Zhang Yu sangat puas, bagaimana dia bisa peduli dengan sikap beberapa orang di awal. Masalah itu diselesaikan. Agar tidak menunda permainan, panitia penyelenggara kontes membawa Kai Dong dan Guo Zixian ke kantor pusat olahraga, dan tim korban menunggu polisi menyelesaikannya. Ning Qin juga mengikuti masa lalu bersama. Apa yang dia katakan juga merupakan wakil kepala sekolah dari sekolah menengah nomor 1. Kedua siswa sekolah itu membuat omong kosong semacam ini di depan mereka, dan agak memalukan dan galak untuk mengatakan bahwa Ning Qin juga agak malu. Meskipun sedikit marah, Ning Qin juga tahu bahwa insiden ini melibatkan begitu banyak korban. Jika sekelompok orang yang tidak tahu kebenaran ini terbakar, melukai mereka berdua, saya khawatir mereka harus bertanggung jawab, jadi untuk saat ini mengapa Anda harus menjadi pembawa damai ketika polisi datang? Mengenai hukuman sekolah, kita harus menunggu sampai kita kembali ke sekolah untuk mempelajarinya. Sudah berakhir, dan permainan berlanjut. Meskipun ada penundaan di tengah, itu tidak lama. Zhang Yu tampaknya baik-baik saja. Dia terus menonton pertandingan, sementara Sun Qiang, yang berada di samping, menatap Zhang Yu saat ini, dan rasanya berbeda dari awal. Anda harus tahu bahwa Guo Zixian dan Kai Dong hanya mengenakan celana panjang, dan dalam kesaksian bulat bahwa Zhang Yu mencuri sesuatu, Sun Qiang merasa bahwa itu pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tetapi itu bukan tentang dia menutup telepon, dan Sun Qiang tidak punya niat untuk berpartisipasi, dan itu tidak masalah baginya. Namun, besarnya pasang surut terakhir dari insiden itu sama sekali tidak terduga oleh Sun Qiang. Dapat dikatakan bahwa akhir insiden yang subversif membuat Sun Qiang tercengang. Mengambil Guo Zixian, yang biasanya dikenal Sun Qiang, sebagai pribadi, meskipun orang ini berkarakter biasa, tidak mungkin untuk melakukan beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi sekarang tampaknya Zhang Yu, yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, sebenarnya menyembunyikan banyak rahasia, yang benar-benar mustahil untuk dilihat. Dalam pandangan Sun Qiang, Guo Zixian berkonspirasi melawan Zhang Yu tanpa mengetahui situasinya. Betapa bodohnya perilaku itu sekarang sepenuhnya disalahkan. Sun Qiang merasa sangat beruntung dalam hatinya, dan dia tidak berdiri bersama Guo Zixian Kai Dong dalam masalah ini. Kalau tidak, hanya ada 10 orang yang telah mengenakan topi candit cabul, dan mereka juga memiliki satu. Guo Zixian dan Kai Dong dibawa pergi. Tidak ada masalah berdiri di antara Zhang Yu dan beberapa orang di tim yang sama. Lu Xuan dan Deng Xiaoyu, yang juga merupakan pemain yang berpartisipasi, mengambil inisiatif untuk datang dan mengobrol dengan Zhang Yu, hari. Tentu saja, topiknya sebagian besar tentang perilaku abnormal Kai Dong dan Guo Zixian. Apa yang mereka pedulikan? Mereka tidak terlalu sensitif. Bagi dua orang yang tidak memiliki teori konspirasi,
Kai Dong dan Guo Zixian sekarang adalah dua orang cabul. Mereka tampak seperti anjing, tetapi mereka tidak berharap menjadi begitu menjijikkan dan gelap secara pribadi, yang membuat mereka berdua mual. Terutama Deng Xiaoyu, sebagai seorang gadis dan lahir di rumah lukis yang sama dengan Kai Dong, setiap kali aku memikirkan serigala mesum yang suka menyelinapkan foto di bagian bawah rokku, aku merasa tidak nyaman. Sejujurnya, dia masih sedikit khawatir bahwa dia tidak bisa difoto oleh Kai Dong ketika dia mengenakan rok pendek di rumah lukis. Memikirkan doa rahasia ini, Kai Dong masih menatap wajah guru itu dan membiarkannya pergi. Sun Qiang juga berinisiatif untuk mengobrol dengan beberapa orang di masa lalu. Tentu saja, dia tidak menunjukkan keraguan tentang masalah itu sekarang. Sebaliknya, mengikuti kata-kata beberapa orang, mereka juga bertindak serempak dengan Guo Zixian dan Kai Dong. Mengenai apa sebenarnya masalah itu, Sun Qiang tidak terlalu peduli, selama dia tahu untuk tidak mengacaukan Zhang Yu di masa depan. Seiring berjalannya waktu, dua putaran kompetisi kaligrafi kelompok dewasa berakhir dengan sukses. Dalam kompetisi kelompok dewasa, beberapa karya bagus juga dipilih, dan karya-karya ini secara keseluruhan jauh lebih baik daripada karya-karya kelompok pemuda. Namun, tidak ada karya di tengah yang dicantumkan secara terpisah seperti karya Zhang Yu. Karena karya Zhang Yu memiliki standar yang luar biasa tidak peduli siapa yang melihatnya, tetapi jumlah katanya sedikit lebih sedikit, tidak mengherankan, tetapi sedikit lebih baik daripada karya orang lain. Ningqin juga kembali ke lapangan sebelum babak kedua dimulai, tetapi Guo Zixian dan Kai Dong tidak kembali bersama Ningqin. Meskipun Zhang Yu tidak tahu bagaimana kedua orang itu menyelesaikan masalah ini pada akhirnya, mereka percaya bahwa jika mereka pergi ke kantor polisi dan akhirnya melihat orang tua mereka dan memberikan kompensasi yang wajar kepada para korban, tidak akan ada cara untuk membuat akibat yang aman. Zhang Yu dengan cepat meninggalkan masalah keduanya di belakangnya. Menurutnya, dua kata, pantas mendapatkannya. Babak kedua permainan juga mengikuti. Setelah eliminasi dan penyempurnaan babak, tidak banyak pemain yang memasuki babak kedua. Oleh karena itu, menurut pengaturan panitia penyelenggara, babak kedua kompetisi ini adalah untuk kelompok dewasa dan kelompok muda untuk bermain bersama, dan kemudian memilih 12 finalis yang akan masuk final, 6 untuk kelompok dewasa dan kelompok muda, bersaing untuk masing-masing hadiah 1, 2 dan 3. Staf panitia penyelenggara kompetisi merencanakan ulang dan mengatur zona isolasi di celah antara dimulainya babak kedua kompetisi, dan membaginya menjadi dua area, yaitu area kompetisi pemuda dan area kompetisi dewasa. Tuan rumah tidak memberitahu para pemain untuk memasuki stadion sampai staf merencanakan ulang tempat kompetisi, dan membuat persiapan akhir sebelum kompetisi. Tersenyum ke lapangan, area kompetisi Zhang Yu ada di kelompok pemuda, selama dia melihat para pemainnya dikondisikan untuk melihatnya. Anda tahu, hanya di babak itu, hanya Zhang Yu yang tampil terbaik. Karyanya bukan hanya karya terbaik di kelompok pemuda, tetapi juga pemain nomor satu pria yang baru saja berisik dalam tembakan diam-diam. Tidak mungkin orang akan memperhatikannya. Meja untuk permainan dibagi menjadi dua, dipisahkan oleh lorong di tengah, yang memungkinkan keduanya berlari sejajar, sementara para pemain berdiri berhadapan. Hao Cheng kebetulan bersama Zhang Yu lagi dan berdiri di seberangnya. Di babak terakhir permainan, keduanya hanya mengikuti satu arah, tidak saling memandang, dan berbalik untuk saling berhadapan. Sekarang saling berhadapan. Sejujurnya, melihat wajah di sisi yang berlawanan membuat Hao Cheng sangat tidak senang. Hao Cheng baru saja memenangkan satu set peralatan lengkap oleh Zhang Yu, dan di depan alumninya di sekolah yang sama, itu sangat tidak tahu malu. Dalam mode persahabatan berikutnya, mereka hanya bisa mengatakan kebenaran tentang masalah tersebut tanpa daya. Mereka akan malu dan tertawa di depan umum, yang akan membawa banyak masalah bagi mereka di permainan berikutnya. Hao Cheng kesal, dan mulai bertanya tentang peminjaman peralatan. Pada saat ini, dia tidak memiliki segel kecuali segel. Dapat juga dikatakan bahwa seperti Zhang Yu di awal, kedua tangannya kosong. Untuk mengatakan bahwa waktunya habis untuk membeli satu set dan kembali, waktunya sudah terlambat. Untuk mengatakan bahwa Zhang Yu juga pergi ke panitia penyelenggara untuk mendapatkan satu set barang murah, dan dia tidak terbiasa dengan itu, tetapi dia takut itu akan memengaruhi status permainannya. Pada akhirnya, Hao Cheng hanya bisa meminta teman-temannya untuk membuat beberapa bagian, dan membuat satu set perbedaan untuk dirinya sendiri. Meskipun itu adalah peralatan orang lain yang tidak terpakai,
itu mungkin bukan yang terbaik dan paling praktis. Tetapi bagaimanapun, itu jauh lebih baik daripada barang murah yang diberikan oleh panitia penyelenggara. Saat ini, saya khawatir ini adalah pilihan terbaik saya. Tepat setelah Zhang Yu dituduh mencuri secara langsung, Hao Cheng juga tahu bahwa karena rekannya melihat prosesnya dan insiden itu belum berakhir, pesaing itu keluar dengan gembira untuk bersukacita. Setelah mendengar ini, Hao Cheng tampak senang mengambil uang. Awalnya dia berencana untuk menyelinap masuk, memulai mode mencibir dan menyindir, dan membalas dendam pada Zhang Yu sebelum dia ditangkap. Namun sayangnya, ketika akhirnya berhasil menyelinap masuk, seluruh acara itu menjadi pameran subversif. Bukan saja dia tidak mendapat kesempatan untuk membalas dendam, tetapi Zhang Yu menjadi orang yang tidak bersalah pada saat yang sama, dan tersenyum ironis pada dirinya sendiri. Tertawalah seolah-olah Anda tahu apa yang Anda lakukan. Sekarang, Hao Cheng menyaksikan lawan mengeluarkan 4 harta karunnya sendiri di ruang belajar, melakukan persiapan terakhir sebelum pertandingan, dia membenci gigi terkatup, tentu saja, mata tidak senang, dan menatap Zhang Yu dengan pandangan santai. Tentu saja, Zhang Yu melihat sisi berlawanan dari Hao Cheng memuntahkan darah, dan pada saat yang sama, dia merasa lucu, berdeham, dan berkata pada dirinya sendiri, saya adalah ibu kota sajak kuno. Tinta batangan itu bagus, belum lagi Song Yan yang bagus, tetapi juga menambahkan berbagai obat Cina yang berharga, ketenangan, asap di atas kertas, tinta yang bagus. Tinta yang bagus. Para kontestan di sekitarnya juga iri dan cemburu, melihat garis-garis tinta halus di tangan Zhang Yu, bergumam dalam hati, tidak heran tulisannya begitu bagus, peralatan aslinya begitu hebat. Tampaknya ketika mereka kembali, mereka harus menangis, membuat masalah, dan menutup telepon untuk mendapatkan satu set peralatan tingkat atas. Kalau tidak, mereka akan melemparkan diri mereka sendiri ke 100 jalan. Hao Cheng yang berdiri di seberangnya bahkan lebih marah. Melihat kecemburuan dan kecemburuan orang-orang di sekitarnya tidak melihat dirinya sendiri, tetapi pada Zhang Yu di sisi yang berlawanan, dia bahkan merasa seperti sedang muntah darah. Hao Cheng tahu bahwa kata-kata Zhang Yu dimaksudkan untuk didengar saat ini. Apa kualitas Gu Yun Su Zai sebagai pemilik asli set ini? Tentu saja, dia yang paling tahu. Set 4 harta karun kuno Hao Cheng dalam studi sajak kuno, adalah seorang bibi yang tinggal di Beijing. Dia merayakan penerimaannya di sekolah menengah utama dan memberinya hadiah. Hao Cheng awalnya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, itu dimaksudkan untuk pamer, dan efeknya bagus. Namun siapa yang menyangka, tas hadiah mewahnya sudah sampai di tangan orang lain, dan sekarang dia ingin menggunakan botol tinta bekas rokok untuk muatan besar, apakah itu masuk akal? Hao Cheng bersenandung dan menuangkan tinta murahan ke dalam mangkuk tintanya, dan melihat Zhang Yu bersenandung lagu kecil itu sambil tersenyum di sisi yang berlawanan, menggosok tinta, tentu saja dia tidak marah. Segera berkata, wah, bisakah kamu mau berhenti bersenandung, tidakkah menurutmu itu mengganggu orang-orang? Nada bicara Hao Cheng sama sekali tidak sopan, karena dia tidak sopan di hadapan Zhang Yu. Para kontestan di sekitarnya, yang juga sedang melakukan persiapan sebelum pertandingan, juga menunjukkan ekspresi aneh. Kalian harus tahu bahwa nada bicara Hao Cheng sama sekali tidak sopan, tampaknya keduanya agak tidak pada tempatnya. Tentu saja, Zhang Yu juga mendengar ini. Sambil menorehkan tinta, dia melirik Hao Cheng dan berkata, apakah kamu berbicara denganku? Jangan bicara padamu, apakah aku berbicara dengan hantu? Hao Cheng berkata dengan marah. Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, karena kamu berbicara denganku, maka silakan bicara dengan seseorang. Bisakah kamu menjadi anak kecil, Zhang Kou, kamu adalah ayahku. Kamu sangat sopan, hehehehe. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan tawa. Hao Cheng mendengar bola mata ini menatap dan berkata, hei, apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku katakan? Zhang Yu mencibir dingin, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku mengatakan sesuatu. Jika kamu ingin mendengarkan dengan baik, maka latihlah kata-katanya terlebih dahulu. Bagi mereka yang tidak berbicara dengan baik, jika aku lebih menarik, itu masih tertinggal. Hao Cheng mendengar bahwa dia hampir marah, tetapi dia tidak dapat memarahi dirinya sendiri di tempat. Sekarang, bagaimanapun, ini adalah permainan. Jika ada banyak saksi di sekitarnya, dia pasti kurang beruntung terlebih dahulu. Memikirkan hal ini,
Hao Cheng menahan amarahnya dan berkata, aku bilang Zhang Yu. Jangan terlalu sombong, kamu baru saja memenangkan ronde untukku. Dan kita baru saja bermain seri, kamu hanya memenangkan rondeku. Bersikaplah murah hati, jangan memiliki pengetahuan umum denganmu. Sejujurnya, kamu belum melakukan banyak hal dengan kekuatanku. Pahamilah, Zhang Yu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan berkata, aku menang. Adapun cara menang, itu tidak masalah sama sekali. Kamu tidak mengerti karena kamu memegang barang murah sekarang. Hao Cheng begitu tercekik oleh kata-kata Zhang Yu sehingga dia mengambil tas hadiah mewahnya sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi sekarang dia mengejek dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mentolerirnya, dan kemudian marah, Zhang Yu. Jangan terlalu gila untuk anakmu. Itu hanya penghinaanku. Jika kamu memiliki keberanian, berani bertaruh denganku lagi. Kali ini kita akan bersaing secara adil. Tidak ada yang akan membiarkanmu tidur, menang atau kalah tergantung pada kekuatan. Jika kamu punya waktu untuk berlatih, tidak ada hal yang baik seperti itu. Satu taruhan lagi. Zhang Yuanyan tersenyum, dan berkata, apakah kamu akan memintaku untuk menggunakan set 4 harta ini di ruang belajar untuk bertaruh denganmu seharga 10.000 yuan? Jika demikian, saya akan mempertimbangkannya. Kemudian saya mendengar orang-orang ini yang sedang menonton di sekitar. Ternyata 4 harta karun kamar pria senior di anak itu benar-benar memenangkan anak yang berseberangan, keduanya tampaknya bertaruh 10.000 yuan. Itu tidak terbayangkan dan ada hal-hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Hao Cheng mendengar kepalanya menggeleng. Seperti mainan, berkata, set 4 harta karun Anda dalam penelitian ini hanya lebih dari 5.000 total, tidak bernilai 10.000 yuan sama sekali, saya bukan Kaizi yang sombong. Zhang Yuan berkata sambil tersenyum, karena benda ini tidak bernilai 10.000 yuan, lalu ketika saya bertaruh dengan kita, mengapa saya tidak mendengar Anda menyebutkannya? Nada bicara Anda saat itu membuat saya berpikir bahwa benda ini lebih dari 10.000. Hao Cheng tersipu setelah mendengar kata-katanya, dan kemudian membenarkan, itu sukarela. Aku tidak memaksamu untuk berjudi saat itu. Itu benar, Zhang Yuanyan mengangguk dan tersenyum. Tetapi karena kamu tidak ingin bertaruh 10.000 yuan, apa yang kamu pertaruhkan? Hao Cheng berkata, taruhan kita kali ini sangat sederhana. Jika ada yang kalah, mereka akan menyembah pihak lain sebagai guru di tempat. Dan selama permainan, murid harus memberi tuannya sesuatu untuk dimakan, dan pada saat yang sama menunggu dan minum, menurutku ini pasti sangat menarik. Bagaimana, beranikah kamu berjudi? Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, apa yang tidak berani berjudi. Tetapi masalahnya sekarang adalah meskipun kamu ingin menyembah tuannya, aku tidak ingin menerima murid. Apa yang bisa kulakukan? Hehehe, orang-orang yang mendengar kata-kata itu semua tersenyum pada saat yang sama. Hao Cheng melotot ke matanya dan berkata, Zhang Yu, jangan gila, nak, apakah kamu pikir aku ingin menerima murid? Biarkan aku katakan kepadamu, bahkan jika aku mengalahkanmu saat itu, aku akan mengusirmu dari divisi setelah permainan. Pintu, karena aku juga tidak tertarik pada beberapa murid berbakat. Bagaimana kalau berani bertaruh, dan hanya memberikan kata-kata yang bagus? Zhang Yu tersenyum dan menatap Hao Cheng, jadi bagaimana kita menghitung menang atau kalah? Hao Cheng berkata, menang atau kalah itu sangat mudah. Jika ada yang masuk ke babak berikutnya, orang lain yang tidak masuk. Kalah. Bagaimana kalau kita berdua masuk babak selanjutnya? Tanya Zhang Yu. Akan lebih mudah. Kata Hao Cheng, siapapun yang bekerja keras akan menjadi yang terbaik, dan siapa yang menang. Bagaimana kalau kita semua menjadi pekerja yang hebat? Zhang Yu melanjutkan. Hao Cheng berkata, pekerjaan siapa yang menggantung di atas? Siapa yang menang? Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, sekarang pekerjaanku tergantung di atas, oke. Kamu tidak sama. Hao Cheng mendengar wajah tuanya memerah, lalu berdeham, dan berkata, bukan begitu. Saat itu, aku mengabaikan musuh, bukan kekuatanku yang sebenarnya, dan kamu tidak akan mendapatkan hal yang baik itu kali ini. Oke, Zhang Yu tertawa, hujan dan bermain dengan anak-anak, jadi aku menganggur. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Kali ini kita akan menentukan hasilnya. Hao Cheng mendengar dengusan dingin dan berkata, kali ini aku akan menunjukkan kekuatan penuhku, kamu tinggal menunggu untuk disebut master. Zhang Yu belum menunggu untuk berbicara. Pembawa acara di lapangan melihat jam dan mengambil mikrofon dan berkata,
tolong perhatikan para pemain. Waktu persiapan telah berlalu, dan permainan telah resmi dimulai. Setelah beberapa saat musik keras, pembawa acara Humanity, dalam babak kompetisi ini. Sesuai dengan persyaratan panitia penyelenggara, kita akan beralih dari babak pertama kompetisi bentuk bebas ke kompetisi kreasi bersyarat. Dalam babak kompetisi ini, setiap pemain harus menggunakan font skrip biasa sesuai kebutuhan. Membuat karya dengan konten dan kata tak terbatas, tetapi persyaratannya harus dicetak miring, dan pelanggar akan didiskualifikasi. Bagus. Babak permainan ini dibatasi hingga 10 menit. Para pemain mendengarkan instruksi saya dan permainan resmi dimulai. Begitu suara pembawa acara turun, para kontestan mulai membuat origami dan bersiap untuk menulis. Aksara biasa adalah standar resmi dalam sistem kaligrafi Tiongkok. Aksara biasa bentuknya indah, dengan goresan yang indah, dan dapat digunakan sebagai model untuk skrip. Hampir semua orang yang berlatih kaligrafi adalah skrip pertama yang dihubungi. Hao Cheng tentu saja gembira ketika mendengar putaran naskah reguler ini. Hao Cheng merasa bahwa standar naskah regulernya sangat tinggi. Bahkan Wei Xiaozhen, yang bahkan lebih baik daripada kaligrafi, percaya bahwa jika dia berbicara tentang kaisu saja, dia pasti pesaingnya yang paling kuat. Oleh karena itu, Hao Cheng mendengar putaran naskah ujian ini, seolah-olah dia melihat bendera merah kemenangan. Bahkan Tuhan sedang membantu dirinya sendiri sekarang. Memikirkan hal ini, Hao Cheng menatap Zhang Yu, dan pada saat yang sama berpikir tentang penghinaan, membuat anak Anda gila lagi, ketika Anda menangis. Zhang Yu tampaknya tidak merasakannya, tetapi meletakkan kertasnya perlahan dan tidak menulis, hanya mengerang, karena dia tidak mau menulis, tetapi menulis sesuatu yang lebih baik. Permainan dimulai selangkah demi selangkah. Hampir setiap pemain tenang dan mencurahkan seluruh energinya untuk menulis karya yang sempurna. Naskah biasa adalah standar, lagi pula, bagi kebanyakan orang, aturan dan penggunaan pena adalah yang paling penting dan harus difokuskan sepenuhnya. Lagi pula, naskah biasa bukanlah naskah, dan naskah ditulis sedikit, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Jika naskah-naskah biasa tidak tepat, maka hancurkan merek di tempat, dan si bodoh dapat melihat bahwa itu baik atau buruk. Anda harus menganggapnya serius. Hao Cheng telah memilih konten yang sesuai saat ini dan mulai menulis. Zhang Yu berdiri diam, memejamkan mata, atau memikirkan konten tulisan dan jenis huruf yang ingin diputuskannya. Meskipun naskah biasa adalah standar resmi, ada juga banyak font dalam naskah biasa, terutama untuk diri sendiri, Anda dapat memilih lebih banyak. Beberapa juri kaligrafi berjalan bersama di tengah meja. Karena setelah memasuki babak kedua kompetisi, tidak banyak kontestan. Para juri juga dapat mengamati dengan seksama buku-buku asli setiap pemain asteris, juga memberi peringkat pemain untuk babak ini dan menyorotnya terlebih dahulu. Wei Zongyuan dan beberapa juri lainnya melihat ke sepanjang meja pemain satu persatu. Jika levelnya bagus, tentu saja Anda harus berhenti dan menonton sebentar. Yang umum hanya sekilas. Hao Cheng, yang mengeluarkan semua kekuatannya dengan tenang dan diam, tampaknya sensitif ketika seseorang mendekatinya, mendongak, dan melihat bahwa sekelompok juri berdiri di sini, untuk mengatakan bahwa hatinya sedikit gugup segera, tetapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, saya menyesuaikan keadaan, tidak lagi memikirkan hal lain, tetapi hanya fokus pada karya-karya di bawah pena.